お前はもう死んでいる。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang biolistrik. Kali ini juga membahas biolistrik lagi, tetapi yaitu biolistrik sel saraf dan jantung. Simak terus videonya ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Baik, kita akan membahas materi tentang biolistrik sel saraf dan jantung. Sebelum saya membahas tentang sel saraf dan jantung, ada kalanya saya akan mengulas kembali apa itu biolistrik. Biolistrik adalah listrik yang terdapat pada tubuh makhluk hidup. Berbeda dengan listrik yang berasal dari elektron seperti baterai. Listrik dalam tubuh makhluk hidup berasal dari ion. Jadi, listrik yang ada dalam tubuh kita lakukan seperti listrik yang mengalir pada kabel listrik. Lalu, biolistrik yang dimiliki setiap manusia bersumber ATP, di mana ATP ini dihasilkan oleh mitokondria melalui proses respirasi sel. Sel-sel mampu menghasilkan potensial listrik yang merupakan lapisan muatan positif pada permukaan luar dan lapisan muatan negatif pada permukaan dalam bidang batas atau membran. Lalu kita menuju ke morfologi saraf. Yang pertama ada badan sel, yaitu mengandung inti sel dan sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat mitokondria yang berfungsi sebagai penyedia energi untuk membawa rangsangan. Yang kedua, dendrit, yaitu serabut-serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma. Dendrit umumnya banyak dan pendek-pendek. Fungsinya untuk membawa rangsangan ke badan sel. Yang ketiga, akson atau neurit, yaitu serabut-serabut dari penjuluran sitoplasma. Bedanya dengan dendrit, akson ukurannya lebih panjang. Fungsinya untuk membawa dari badan sel ke sel saraf lain. Yang keempat, selaput mielin, yaitu selaput membungkus neurin. Selubung mielin tersusun dari lemak. Selaput mielin mempunyai segmen-segmen dan lakukan di antara dua segmen disebut nodus Ranvier. Selaput mielin ini dikelilingi oleh sel sekawan. Yang kelima, sel sekawan, yaitu sel yang mengelilingi selubung mielin. Nama dari sel ini diambil dari nama penemunya, yaitu Theodor Sekawan. Beliau dari ilmuwan Jerman. Selanjutnya yang keenam, nodus Ranvier, yaitu bagian antar dua segmen selubung mielin. Nodus Ranvier berfungsi sebagai loncatan impuls saraf agar sampai lebih cepat ke tempat tujuannya. Yang ketujuh, sinapsis, yaitu celah yang terdapat pada pertemuan satu neuron dengan neuron lainnya. Setiap sinapsis menyediakan koneksi antar neuron sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antar neuron tersebut. Informasi ini ditukarkan dalam bentuk zat kimia yang disebut neurotransmitter. Selanjutnya ada mekanisme depolarisasi, perubahan di dalam sel di mana sel mengalami pergeseran distribusi muatan listrik.
sehingga menghasilkan muatan negatif yang lebih sedikit di dalam sel. Depolarisasi sangat penting untuk fungsi banyak sel, komunikasi antar sel, dan fisiologi organisme secara keseluruhan. Potensi aksi dalam neuron menunjukkan depolarisasi di mana muatan internal sel menjadi kurang negatif, yaitu lebih positif, dan repolarisasi di mana muatan internal kembali ke nilai yang lebih negatif. Kebanyakan sel dalam organisme tingkat tinggi memelihara lingkungan internal yang bermuatan negatif relatif terhadap bagian luar sel. Perbedaan muatan ini disebut potensial membran sel. Dalam proses depolarisasi, muatan internal negatif sel untuk sementara menjadi lebih positif, yaitu kurang negatif. Selanjutnya, ada repolarisasi potensial aksi. Dalam keadaan repolarisasi, potensi membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Tahap ini kanal Na+ mulai tertutup, kanal ion K+ terbuka, dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke dalam istirahat. Lalu perambatan potensial aksi dibagi menjadi 3. Yang pertama, potensial aksi dibangkitkan ketika ion natrium mengalir ke dalam melintasi membran pada satu lokasi. Membran mengalami repolarisasi ketika K+ mengalir keluar. Lalu yang kedua, potensial aksi kedua. Depolarisasi potensial aksi pertama telah menyebar ke wilayah yang bersebelahan pada membran tersebut, mendepolarisasi wilayah dan memulai potensi aksi kedua. Lalu yang ketiga, potensial aksi ketiga merambat secara berurutan saat repolarisasi berlangsung. Melalui mekanisme ini, aliran ion lokal menembus membran plasma dan menghasilkan impuls saraf yang merambat di sepanjang akson. Lalu mekanisme sinyal listrik dari otot. Sinyal listrik dari otot atau nama lainnya adalah elektromyogram. Sebuah otot terdiri dari banyak unit motorik. Satu unit motorik terdiri dari satu cabang neuron dari batang otak atau korda spinalis dan 25-2000 serat otot sel yang berhubungan dengan melalui motor end plate. Potensial istirahat di kedua sisi membran pada sebuah serat otot serupa dengan potensial istirahat di serat saraf. Kerja otot dimulai oleh potensial aksi yang berjalan di sepanjang suatu akson. Lalu faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kondisi alkalosis, yaitu akan meningkatkan ekstabilitas suatu neuron. Yang kedua, hiperventilasi, yaitu dapat memicu terjadinya kejang pada seorang individu yang susceptible. Yang ketiga, asidosis, yaitu dapat menurunkan ekstabilitas suatu neuron yang dapat menimbulkan koma. Lalu yang terakhir, hipoksia, yaitu dapat menyebabkan berhentinya kerja neuron secara total dalam waktu 3-5 menit. Mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Sistem saraf pada manusia dibedakan menjadi sistem saraf dan sistem saraf tepi. Pada sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang yang bertanggung jawab terhadap gerakan tubuh. Yang pertama, ada alur impuls pada gerakan biasa atau gerak sadar.
yaitu reseptor menerima rangsangan saraf sensorik dibawa ke saraf pusat atau otak sumsum tulang belakang untuk diolah melalui saraf motorik dan dilanjutkan efektor dalam bentuk gerak yang disadari. Yang kedua ada alur impuls pada gerak refleks, yaitu reseptor menerima rangsangan saraf sensorik, lalu interneuron di sumsum tulang belakang tanpa diolah oleh pusat saraf-saraf motorik atau efektor. Lalu saya beralih membahas tentang jantung. Jantung merupakan organ penting yang bertugas memompa darah dalam tubuh. Jika jantung dan pembuluhnya bermasalah, tentu akan menyebabkan berbagai penyakit jantung dan menimbulkan gejala. Parahnya, jika jantung kehilangan fungsinya, yaitu kematian bisa terjadi. Jantung memiliki ukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan, yakni sekitar 200 hingga 425 gram. Jantung terletak antara paru-paru pada bagian tengah dada, pada bagian belakang, dan sedikit ke kiri tulang dada atau sternum. Lalu kita beralih tentang morfologi jantung. Yang pertama, perikardium, yaitu sejenis membran serosa yang menghasilkan cairan serous untuk melunasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Fungsinya untuk menjaga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Yang kedua, serambi, bisa disebut atrium, yaitu merupakan bagian jantung atas terdiri dari serambi kanan dan kiri. Serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah, sedangkan serambi kiri berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berplot. Tugasnya hanya sebagai ruangan menerima darah. Yang ketiga, bilik ventrikel, yaitu sama seperti serambi. Bilik atau ventrikel merupakan bagian jantung bahwa yang terdiri dari bagian kanan dan kiri. Bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sementara itu, bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Lalu yang keempat, katup. Katup ini dibagi menjadi 4, yang menjaga aliran darah mengalir ke satu arah, yaitu ada katup tricuspidalis, katup pulmonalis, katup mitral, dan katup aorta. Yang kelima, otot jantung merupakan gabungan dari otot lurik dan otot polos yang berbentuk silindris dan memiliki garis terang serta gelap. Otot jantung ini terdapat siklus jantung. Yang keenam, pembuluh darah. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat pada jantung, yaitu yang pertama, arteri pembuluh darah jantung yang kaya akan oksigen karena berfungsi dari ke sisi kiri otot jantung, ventrikel dan atrium kiri. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Yang kedua, arter left anterior descending berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Lalu yang ketiga, arter left circumflex, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Konduksi jantung. Sistem konduksi jantung ini terdiri dari otot-otot jantung
khususnya yang termodifikasi dan mampu menghasilkan aktivitas listrik secara spontan dan menghantarkannya ke seluruh bagian otot jantung. Listrik yang dihasilkan akan dihantarkan ke seluruh bagian otot jantung secara cepat dan terkoordinasi. Komponen utama dari sistem konduksi jantung adalah nodus SA, nodus AV, berkas hias, berkas cabang, syarat Purkinje. Kontraksi jantung ritmis bergantung kepada pembentukan dan penalaran impuls yang teratur di sepanjang jalur konduksi. Dan yang terakhir, pembahasan perbedaan otot jantung, otot polos, dan otot lurik. Yang pertama, otot jantung bentuknya panjang, silindris, bercabang-cabang. Lalu jumlah inti selnya banyak, terletak di tengah serabut. Cara kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran. Gerak dan ketahanannya yaitu teratur dan tidak cepat lelah. Lalu yang kedua, otot polos bentuknya gelendong, ujungnya meruncing. Jumlah inti selnya yaitu 1, terletak di tengah sel. Cara kerjanya tidak dipengaruhi kesadaran. Gerak dan ketahanannya lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Yang terakhir, otot lurik bentuknya panjang, silindris. Jumlah inti selnya banyak, terletak di tepi sel. Cara kerjanya yaitu dipengaruhi kesadaran. Gerak dan ketahanan cepat, tidak teratur, cepat lelah. Baik, begitu penjelasan saya tentang biolistrik sel saraf dan jantung. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video selanjutnya.